Halo teman-teman, ketemu lagi. Hari ini kita akan memanen beberapa butir telur ular lagi teman-teman. Nah, ular apakah? Kita lihat, kita langsung buka. Wah, baru saja menelur teman-teman, seekor ibu muda ya. Bisa dibilang ibu muda karena ukurannya memang belum terlalu gede teman-teman, tapi sudah termasuk ukuran dewasa ya. Kita ambil telurnya dulu ya, kita angkat telurnya. Sebentar, kita siapkan dulu media tetasnya. Kita akan menggunakan pasir perlit ini ya sebagai media untuk menetaskan telur-telur ular ini teman-teman. Kita spray dulu sedikit. Oke, kita spray tipis-tipis karena telur-telur ular ini butuh lembab teman-teman. Oke, saya kira cukup. Kemudian kita akan mengambil telur-telurnya. Wah, ini udah pada gepeng ini. Sepertinya ini udah 3 atau 4 hari ya Mel ya. Karena kebetulan kemarin sekitar seminggu saya keluar ya, jadi kurang mengontrol ular-ular peliharaan yang ada di sini teman-teman. Mudah-mudahan aman lah ya. Ini udah pada penyot ini telurnya. 2 3 4. Mudah-mudahan bisa normal kembali ya, karena kemarin kebetulan ada acara keluarga teman-teman di rumah istri ya Mel ya. Jadi kurang mengontrol si ibu yang sedang mengandung ini teman-teman. Dia melahirkan telur-telurnya sendiri ya, tanpa bidan dan tanpa pengawasan. Ada 4 butir telur dari jenis ular Colubridae teman-teman. Kita ambil induknya dulu. Ini adalah jenis ular dari golongan ular Colubridae teman-teman ya, Boiga drepesi. Seperti para kerabat dekatnya ya, jenis ular taring kucing ini dia memiliki bisa menengah atau medium venom teman-teman, dan efek gigitannya lumayan juga sih, dapat terjadi sampai dengan pembengkakan teman-teman. Jika daya tahan tubuh kita lemah ya, jika fisik kita lemah, dapat berefek sampai dengan pembengkakan. Jadi harus hati-hati juga dengan jenis ular berbisa menengah ini teman-teman. Nah, saya berani memegangnya karena saya yakin kondisi saya bagus, fit ya, dan saya memang udah terbiasa untuk menghandle jenis ular ini teman-teman. Boiga drepesi ini memiliki karakter yang cukup lemah lembut teman-teman, dengan penampilannya yang cukup panjang untuk ular sekecil ini teman-teman. Dia panjang banget untuk ukuran segede jari ya. Ukurannya itu dapat lebih panjang dari ini teman-teman, dapat mencapai 1 meter lebih ya, dapat mencapai sekitar 1,5 meter teman-teman. Jadi ini masih dapat gede lagi ya. Untuk ukuran induk sebesar ini, dia sudah mampu mengeluarkan 4 butir telurnya teman-teman. Jadi untuk ukuran induk yang lebih gede lagi, mereka akan mengeluarkan lebih banyak lagi telur-telurnya dibandingkan dengan si induk yang masih bisa dibilang muda ini teman-teman. Boiga drepesi adalah jenis ular penghuni pepohonan ya, atau arboreal. Makanan untuk ular ini adalah burung-burung kecil yang ada di pepohonan, mamalia-mamalia kecil seperti tikus-tikus pohon, tupai, kelelawar, dan dia juga akan memangsa katak ya. Jadi terkadang mereka pun akan turun ke bawah untuk memangsa makanan yang ada di bawah seperti katak ataupun juga kadal-kadalan yang tersedia di bawah teman-teman. Tapi mereka akan menghabiskan banyak waktunya di atas pepohonan ya. Mereka memiliki kemampuan memanjat pohon yang cukup hebat teman-teman. Mereka memiliki kemampuan berlari di atas dahan-dahan pohon ya, dan mereka akan berkamuflase menyerupai batang pohon ya, untuk mengelabui mangsa-mangsanya. Biasanya ketika ada burung ataupun mamalia yang mendekat,
dia akan segera menerkamnya dan akan segera memakannya, teman-teman. Jenis ular ini juga memiliki beberapa teman ya, memiliki beberapa saudara di sini, teman-teman. Ada Boiga dendrobila, Boiga cynodon, Boiga nigricips, Boiga jaspedia, Boiga multomaculata. Ada banyak jenis boiga yang dapat kita jumpai di Pulau Jawa sini, teman-teman. Jadi memang banyak ya kerabat dekatnya, banyak saudara-saudaranya. Dan untuk jenis ular boiga yang biasa dikenal dengan nama ular taring kucing ini, semuanya memiliki bisa menengah ya, karena si ibu yang baru saja melahirkan ini kelihatannya sangat lemes, capek ya, karena baru aja mengeluarkan telur-telurnya. Jadi kita kasih air dulu ya, dengan tujuan agar nggak dehidrasi dan biar seger lah pokoknya. Wah, langsung senyum-senyum, langsung seger. Fresh banget ya. Boiga drepesi ini hasil rescue di depan rumah warga ya. Sempat membuat panik si tuan rumah, teman-teman, karena posisi ular ini sedang nangkring di pohon yang berada di depan rumah warga, teman-teman. Alhamdulillah saya berhasil merescuenya, dan karena posisinya memang sedang mengandung ya, sedang hamil, jadi saya bawa pulang dulu, saya karantina dulu dengan tujuan biar dia bertelur dulu. Dan alhamdulillah hari ini dia bertelur 4 butir telurnya ya, dan nanti kita akan merilisnya kembali ke habitatnya. Kita akan antar si drepesi ini pulang ke rumahnya, ke alam liar, teman-teman. Dan telur-telur ini kita akan bantu untuk menetaskannya ya. Mudah-mudahan telur-telur ini dapat melewati masa inkubasinya dengan sempurna dan semuanya dapat menetas dengan sehat, teman-teman. Dan si ibu ini kita juga akan merilisnya, kita akan pulangkan ke rumahnya, ke habitatnya, teman-teman, dengan tujuan agar tetap terjaga kelestariannya. Karena walaupun ular, mereka pun juga memiliki peran ya dalam keseimbangan ekosistem, teman-teman. Jadi kita nggak boleh menyakiti apalagi membunuhnya. Makanya kita juga akan mengembalikan, kita akan merilisnya tentunya di tempat yang jauh dari area pemukiman, yang jauh dari aktivitas manusia, teman-teman, untuk menghindari konflik antara mereka ya, antara ular dengan manusia ya. Jadi kita akan menjauhkan dia dari manusia. Kita kembalikan ke habitatnya, kita kembalikan ke hutan, kita kembalikan ke alam liar, tentunya di lokasi yang jauh dari perkampungan. Oke. Nah, gunakan media tetas pasir perlit ya. Kita cukup taruh telur-telurnya seperti ini, kemudian kita akan menutupnya dengan rapet toples ini. Nah, karena kita nggak ada inkubator ya, jadi kita menggunakan inkubasi manual saja seperti ini, dan kita cukup letakin seperti ini, kita cuekin, tapi di tempat yang jarang kesentuh ya, untuk menghindari getaran-getaran atau goyang-goyang, karena nggak boleh terlalu goyang-goyang, apalagi kebentur-bentur, teman-teman. Nah, kita taruh di sini aja. Dan kebetulan di sini juga sudah ada beberapa butir telur ular juga, teman-teman. Tuh. Dan ada juga beberapa ekor bayi-bayi yang baru saja menetas, ini baru beberapa hari menetas, dan mungkin ini kondisinya udah bagus-bagus ini ya, Mel ya. Ini juga jenis ular kolibri, teman-teman. Ini ada lumayan banyak, ini ada beberapa ekor bayi itu. Nah, sepertinya mereka sudah siap untuk kita rilis ini. Jadi nanti sekalian kita akan merilis bayi-bayi ini bersama dengan ibu yang baru saja melahirkan ini, Boiga drepesi ini, teman-teman. Jadi kita akan mengembalikan bayi-bayi mungil ini ke habitatnya ya, biar mereka berkembang biak, hidup bahagia, menikmati kehidupannya di alam bebas di habitatnya, teman-teman, agar tetap terjaga kelestariannya, teman-teman. Walaupun ular, mereka pun juga termasuk makhluk Tuhan yang cantik, teman-teman, karena
Dendrelaphis formosus ini bukan termasuk ular yang berbahaya ya. Mereka adalah jenis ular yang tidak berpisah dari golongan ular Colubridae, teman-teman. Dendrelaphis formosus ini ada beberapa ekor bayi ya, lumayan banyak. Kita simpan dulu sebelum nanti kita akan merilisnya. Kita lihat kondisinya, kalau kondisinya memang bagus kita langsung rilis saja ke alam ya Mel ya, biar nggak terlalu lama di sini, kasihan juga ya kalau sampai di sini kurang perawatan, kurang pakan atau apalah gitu kan, kasihan. Jadi sebaiknya kita langsung merilisnya lagi. Kalau untuk bayi-bayi ini memang sengaja saya karantina di sini dulu, karena kalau kita langsung merilisnya pas dia baru keluar dari telurnya, baru menetas, itu kondisinya memang masih sangat lemah ya. Jadi kita karantina dulu, kita tunggu sampai kondisinya benar-benar lincah, kondisinya bagus, sehat. Nah, hari ini kondisi mereka memang udah cukup lincah, bagus ya, dan sepertinya sudah siap untuk kita kembalikan ke rumahnya teman-teman, ke habitatnya. Kita akan merilis beberapa ekor ular hasil rescue ataupun beberapa bayi-bayi ular hasil saya menetaskan di kandang sini teman-teman. Jadi kita akan kembalikan ke habitatnya, kita akan merilisnya kembali. Ditunggu saja keseruan videonya teman-teman. Oke, jadi saya kira cukup dulu. Terima kasih untuk semuanya dan sampai jumpa, bye bye.